Oke, selamat malam rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Amiruddin, mahasiswa Universitas Terbuka dari jurusan Ilmu Komunikasi yang berasal dari UPPJJ Surakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah logika. Oke, langsung saja ke jawaban tugasnya. Berikut ini adalah 3 macam term beserta penjelasan dan contohnya. Yang pertama ada term berdasarkan konotasi atau bisa dibilang isi atau makna. Term konkret menunjukkan realitas yang berdiri sendiri sebagai subjek, misalnya wanita cantik yang menggambarkan sosok wanita secara utuh. Sedangkan term abstrak menunjukkan sifat yang terlepas dari subjeknya, misalnya kecantikan yang merupakan sifat dari wanita namun dipisahkan sebagai konsep tersendiri. Yang selanjutnya term berdasarkan denotasi atau bisa dibilang luas atau cakupan. Term umum mencakup banyak hal atau kelompok seperti manusia, yang mencakup manusia semua orang dari berbagai bangsa. Sedangkan term khusus menunjukkan pada bagian atau hanya satu hal tertentu, misalnya Presiden pertama Republik Indonesia, yang bisa dibilang singular, atau beberapa pejabat pemerintah partikular. Selanjutnya term berdasarkan predikamen, cara beradanya sesuatu. Substansi, term yang menunjukkan hakikat zat yang bisa berdiri sendiri seperti manusia, pohon, hewan, dan selanjutnya ada aksidensia, term yang menunjukkan sifat atau keadaan yang tidak berdiri sendiri seperti besar, terpelajar, merah, di rumah, atau kemarin. Ya oke. Setelah sumber dari jawaban saya ini dari modul 2 logika yang bisa ISIP 4211. Oke, lanjut ke jawaban yang kedua. Sesat pikir, logika falasi dibagi menjadi 3 jenis utama. Berikut penjelasan dan juga contoh dan juga cara menghindarinya. Yang pertama, sesat pikir formal falasi. Pengertiannya adalah kekeliruan penalaran yang disebabkan oleh kesalahan dalam bentuk atau struktur logika. Contoh, silogisme disjungtif yang tidak sah. Peserta khusus adalah mahasiswa atau guru. Ternyata dia mahasiswa, maka dia bukan guru. Kesalahannya adalah menganggap bahwa jika salah satu benar, maka yang lain pasti salah. Padahal bentuk disjungtifnya bersifat inklusif, bisa keduanya benar. Cara menghindarinya adalah pahami bentuk penalaran yang sah dan gunakan struktur logika yang valid. Pelajari jenis-jenis silogisme yang benar. Yang selanjutnya adalah sesat pikir verbal falasi. Pengertiannya, kesalahan penalaran akibat makna ganda, ambigu dari kata atau istilah yang lain. Contohnya, semua rumah mempunyai halaman. Modul logika ini mempunyai halaman, maka modul logika ini adalah rumah. Kesalahannya adalah kata halaman bermakna ganda. Satu sebagai pelataran rumah dan satu lagi sebagai lembaran buku. Ini menyebabkan 4 konsep berbeda dalam silogisme yang seharusnya hanya 3. Cara menghindarinya, gunakan istilah yang jelas dan konsisten, dalam arti dari permainan kata atau makna ganda dalam penalaran. Sesat pikir material falasi. Pengertiannya adalah kesalahan penalaran berdasarkan isi atau fakta yang keliru, biasanya karena generalisasi berlebihan. Oke, contohnya, melihat keranjang apel yang besar-besar lalu menyimpulkan semua apel di keranjang besar-besar. Melihat beberapa anggota legislatif korupsi lalu menyimpulkannya semua anggota legislasi adalah koruptor. Kesalahan, generalisasi yang terlalu cepat tanpa bukti, perumpamaan yang tergesa-gesa. Cara menghindarinya adalah gunakan data atau bukti yang representatif sebelum menarik kesimpulan. Hindari membuat pernyataan umum dari sedikit contoh. Oke, cara menghindarinya adalah gunakan data atau bukti yang representatif sebelum menarik kesimpulan. Hindari membuat pernyataan umum dari sedikit contoh. Ini juga saya ambil dari modul 2 logika ISIP
4211. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah atau kurangnya, saya mohon maaf. Semangat belajar. Sampai jumpa. Terima kasih.